Hai kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tetap semangat meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan pada pembelajaran ini, kita akan belajar mengenai rumahku. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian, siapkan buku kalian, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sekarang siapkan hati kalian, ambil sikap berdoa, ikuti Bu Guru Rima ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami rumah, tempat kami tinggal bersama ayah, ibu, dan saudara, di mana kami boleh merasakan cinta kasih dan berbagi kasih bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai rumahku. Nah, rumah adalah tempat kita tinggal, tempat keluarga kita berkumpul. Nah, ayo sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah gambar sebuah rumah. Rumah merupakan bentuk bangunan yang kokoh dan yang kuat, di mana kita merasa nyaman berada di dalamnya. Tentunya kamu juga merasa bahagia jika kamu berada di rumah. Ketika kamu pulang dari bepergian, kamu kembali ke rumah, tentunya sangat menyenangkan. Seperti yang Ibu Guru Rima jelaskan pada awal tadi, rumah merupakan tempat tinggal kita sebagai manusia. Nah, rumah juga tempat kita berlindung dari terik matahari, dari panas, dari hujan, dan dari bahaya lain. Nah, rumah juga merupakan tempat anggota keluarga kita berkumpul, tempat kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak dan adik kita, dan seluruh anggota keluarga kita bisa saling mengasihi dan saling berbagi dan saling menyayangi di dalam rumah. Nah, rumah juga tempat kita pulang ketika kita berpergian. Kita akan merindukan suasana rumah kita. Nah, rumah ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan rumah kepada kita. Nah, kita harus selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, rumah kita ada yang mewah dan ada yang sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi apapun keadaan kita, apapun bentuk rumah kita harus bersyukur dan selalu berterima kasih. Dan kita harus merawatnya. Nah, di dalam rumah inilah kita memulai segala sesuatu yang baik, segala cinta kasih sayang, dan kita harus tetap saling menghormati. Nah, di dalam rumah kita terdapat berbagai ruangan. Nah, misalnya ada ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk kita menerima tamu jika ada yang berkunjung di rumah kita. Nah, kemudian ada ruang keluarga. Nah, biasanya ruang keluarga ini tempat berkumpul anggota keluarga, misalnya nonton TV atau kita bermain bersama anggota keluarga kita. Nah, di ruang keluarga inilah tempatnya. Kemudian di rumah kita juga harus ada ruang doa, di
mana kita bisa hening, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Di ruangan inilah kita bisa berdoa. Nah, kemudian ada lagi ruang tidur. Ruang tidur adalah tempat kita beristirahat, tempat kita tidur. Nah, kemudian ada juga ruang makan. Nah, ruang makan adalah tempat kita makan bersama anggota keluarga kita. Begitu juga ada ruang dapur. Nah, ruang dapur tempat kita dan ibu menyiapkan makanan untuk anggota keluarga kita. Di dapur inilah kita menyiapkan makanan. Kemudian ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini adalah tempat kita mandi dan membuang air besar maupun air kecil. Dan banyak lagi ruangan-ruangan lain yang ada di rumah kita. Itulah tadi bagian-bagian dari rumah. Nah, Tuhan Yesus dalam cerita Alkitab sering mengunjungi keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Misalnya ada cerita dalam Alkitab bahwa Yesus senang menumpang di rumah Zakeus. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, Yesus singgah di rumah Zakeus dan bermalam di sana. Nah, Zakeus merasa terberkati karena Tuhan Yesus dapat mengunjunginya. Nah, di dalam Alkitab juga ada tentang rumah yang indah di mana kita merasa nyaman. Rumah yang tenang. Itu kamu boleh baca dalam bacaan yang ada di Alkitab. Dalam kitab Mazmur bab 84 ayat 1 sampai 6. Nah, bunyinya demikian. Ayo kita baca bersama. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anaknya di dekat mezbah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Baik, Rajaku dan Allahku, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selamanya. Nah, itu adalah bacaan dalam Alkitab. Dan juga kita bisa merasa bahagia jika kita berada di rumah kita. Nah, jadi rumah adalah sumber kebahagiaan kita, seperti yang kitab suci ajarkan kepada kita. Supaya kita lebih nyaman berada di rumah, nah kita harus membersihkan rumah kita. Kita harus menjaganya. Nah, setiap hari rumah harus kita rawat dengan cara menyapu, mengepel, dan membersihkan halaman. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dengan merawat rumah setiap hari dan menjaga kebersihannya, kita akan merasa nyaman dan sehat tinggal di rumah kita. Nah, sapulah lantaimu dan rapikan peralatanmu setelah kamu bermain dan setelah kamu belajar. Tuhan Yesus senang jika rumah kita bersih, dan Tuhan Yesus akan datang mengunjungi kita. Nah, ingat, kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, karenanya kita harus selalu menjaga kebersihan rumah dan merapikannya. Jadi, rumah menjadi tempat bagi kita untuk berkumpul, dan alangkah indah dan nyaman suasananya bila rumah kita bersih. Jadi kamu harus merapikan dan membersihkan rumahmu setiap hari. Selain kamu sehat, kamu juga akan merasa nyaman berada di dalamnya. Kita tadi sudah belajar bersama mengenai rumah tempat tinggal kita. Kita sudah belajar mengenai ruangan-ruangan apa saja yang ada di rumah kita.
kemudian kita juga sudah belajar bahwa di dalam Alkitab Tuhan mengatakan rumah adalah tempat kediaman kita yang nyaman. Jadi Tuhan senang bila kita selalu merawat rumah kita agar bersih dan rapi. Nah, setiap rumah yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bentuknya, apapun keadaannya, kita harus bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan cara merawat dan merapikannya setiap hari. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru Rima sampaikan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.